Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, senang berjumpa kembali dengan adik-adik dalam pembelajaran online Primagama. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, selalu menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan tentunya tidak lupa tetap semangat dalam belajar di rumah. Adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai materi optik geometri, khususnya berkenaan dengan mikroskop kelas 11 SMA, bersama dengan saya Supedi Sartono, SSI. Baiklah adik-adik, kita langsung membahas materi mikroskop. Di dalam mikroskop, kita akan membahas dua hal pokok. Yang pertama berkenaan dengan panjang mikroskop, adik-adik, di mana di dalam panjang mikroskop kita akan mengupas pengamatan mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi. Mata tak berakomodasi menghasilkan berkas sinar yang keluar selalu sejajar, sehingga bayangan objektif terletak di fokus okuler. Sehingga persamaan dari panjang mikroskop adalah D sama dengan S OB absen plus FOK, atau bisa didefinisikan D sama dengan jarak bayangan objektif ditambah dengan fokus okuler. Sedangkan pengamatan mata berakomodasi maksimum, berkas sinar yang keluar tidak sejajar, sehingga bayangan objektif terletak di antara fokus dan lensa okuler, sehingga persamaan panjang mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum adalah D sama dengan S objektif absen plus S okuler, atau D sama dengan jarak bayangan objektif ditambah jarak okuler. Hal yang kedua dalam materi mikroskop yang penting adalah perbesaran mikroskop, di mana seperti kita ketahui adik-adik, mikroskop mempunyai dua lensa. Yang pertama adalah lensa objektif, sehingga kita bisa menentukan berapa besar fokus objektif di lensa objektifnya dan berapa besar perbesaran objektifnya. Persamaan yang pertama untuk menentukan berapa fokus objektifnya adalah 1 per F objektif sama dengan 1 per SOB plus 1 per SOB absen, sehingga perbesaran objektifnya sama dengan SOB absen per SOB. Sedangkan pada lensa okuler itu ada dua, satu pengamatan mata tak berakomodasi, di mana perbesaran okulernya sama dengan SN per FOK. Sedangkan lensa okuler dengan pengamatan mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK plus 1, di mana SN adalah jarak baca normal. Jika di dalam pernyataan tidak muncul nilainya, maka SN dianggap sebagai nilai 25 cm. Jadi, kita bisa menentukan perbesaran total mikroskop.
Perbesaran total mikroskop adalah M total sama dengan perbesaran objektif dikali perbesaran okulernya. Nah, adik-adik, ini adalah materi pokok berkenaan dengan mikroskop. Agar lebih jelasnya adik-adik, kita akan membahas beberapa contoh soal sehingga adik-adik mudah memahami tentang materi mikroskop. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar jalannya sinar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut. Di dalam gambar di situ sudah disediakan beberapa besaran, baik itu lensa objektif maupun lensa okuler. Pertanyaannya adalah jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop tersebut adalah titik-titik. Baik, kita akan definisikan satu-satu. Berapa SOB-nya? Nah, SOB-nya 2 cm, FOB-nya 1,8, FOK-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak, berarti D-nya berapa? Oke, langkah pertama yang kita cari adalah nilai dari jarak bayangan objektifnya. Berarti dengan persamaan umum 1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 SOB absen. Kita pindah ruas, maka S per SOB absen sama dengan 1 per FOB dikurangi 1 per SOB. Kita masukkan, berarti 1 per 1,8 dikurangi 1 per 2. Berarti KPK-nya atau kita samakan penyebutnya 1,8 dengan 2 itu 3,6. 3,6 dibagi 1,8 adalah 2. 3,6 bagi 2 adalah 1,8. Maka 1 per SOB absennya sama dengan 0,2 dibagi 3,6. Kita balik, berarti SOB absen sama dengan 3,6 dibagi 0,2 sama dengan 18 cm. Nah, ini cara normal atau standar adik-adik. Saya akan berikan triknya agar adik-adik juga mudah mencari jarak bayangan objektifnya dengan trik cepatnya dengan smart solution, yaitu rumusnya adalah adik-adik SOB absen sama dengan SOB kali FOB dibagi SOB dikurangi FOB. Jadi yang di atas dikalikan, yang di bawah dikurangi. Maka tinggal kita masukkan 2 dikali 1,8 dibagi 2 dikurangi 1,8. Yang atas dapat 3,6, yang bawah dapat 0,2. Sehingga 3,6 dibagi 0,2 sama dengan 18 cm. Nah, itu alternatifnya adik-adik, bisa menggunakan smart solution. Sehingga kita bisa mencari jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskopnya. Rumusnya apa? Di situ adalah dianggap sebagai mata tak berakomodasi, artinya normal. Ya, tidak ada keterangan dia akomodasi maksimum, berarti dia normal saja. Maka D sama dengan SOB absen plus FOK. Maka 18 ditambah 6 sama dengan 24 cm. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua, perhatikan gambar pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah titik-titik, di mana jarak baca normal atau SN-nya sama dengan 25 cm. Baik, kita akan mengklasifikasikan di situ di gambar berapa SOB-nya. SOB-nya adalah 2,2, FOB-nya adalah 2 cm, dan FOK-nya adalah 5 cm. Maka kita mencari perbesaran mikroskop dengan langkah yang pertama, kita mencari jarak bayangannya dulu. Jarak bayangan apa? Jarak bayangan objektif. Kita gunakan smart solution yang tadi di soal 1 adik-adik. SOB absen sama dengan SOB kali FOB dibagi SOB dikurangi FOB. Kita masukkan, berarti 2,2 kali 2 dibagi 2,2 dikurangi 2. Berarti 4,4 dibagi 0,2 sama dengan 22 cm. Oke, jarak
bayangan objektif kita sudah dapat. Maka langkah berikutnya kita mencari M objektif, berarti S absen objektif dibagi S objektif. Berarti 22 dibagi 2,2 dapatnya adalah 10 kali perbesaran di lensa objektif. Nah, ini dua langkah adik-adik. Bisa nggak kita langsung mencari M objektif tanpa harus mencari jarak bayangan objektif? Bisa, saya akan berikan triknya dengan Smart Solution. Perhatikan adik-adik, kita langsung bisa mencari MOB nya tanpa harus mencari jarak objektif absennya, jarak bayangan objektifnya ya. Dimana? Dengan cara gimana? Nah, rumusnya begini. Maka M objektif bisa dicari dengan F objektif dibagi S objektif dikurangi F objektif. Kita masukkan ya, fokus objektifnya adalah 2, jarak objektifnya adalah 2,2 dikurangi 2, maka sama dengan 2 dibagi 0,2 sama dengan 10 kali. Sama kan adik-adik? Nah, ini adalah cara Smart solusinya, trik cepatnya agar kita bisa mencari SOB absen tanpa mencari SOB absen. Jadi kita bisa mencari perbesaran objektifnya. Langkah berikutnya kita mencari M okuler. Karena berpenglihatan normal, maka M okuler sama dengan SN per FOK. Maka SN nya 25, FOK nya 5, maka M okulernya 5 kali. Sehingga dapatlah perbesaran mikroskopnya, di mana MOB dikali MOK. MOB nya 10, MOK nya 5, maka 10 kali 5, 50 kali. Nah, tidak ada masalah, jadi mudah, maka jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya. Jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop masing-masing 2 cm dan 5 cm. Digunakan untuk mengamati benda kecil yang terletak 2,5 cm dari lensa objektif. Jika pengamatan bermata normal berakomodasi maksimum, maka perbesaran yang dihasilkan mikroskop adalah titik-titik. Nah, adik-adik, soalnya dengan soal yang panjang, ya, tidak ada gambar. Baik, kita uraikan satu persatu dulu. Di situ jarak fokus, ya. Kemudian ada jarak fokus objektif, jarak lensa objektif, kemudian jarak objektifnya. Oke. SOB-nya adalah 2,5 cm, FOB-nya 2 cm, FOK-nya 5 cm, dan SN 25 cm. Kenapa 25 cm? Karena di situ tidak disebutkan, berarti jarak baca normalnya 25 cm. Langkah yang pertama harus kita kerjakan adalah adik-adik, agar lebih cepat ya, kita akan rangkum Smart Solution yang pertama dan Smart Solution yang kedua ya. Dimana kita langsung mencari MOB nya dengan Smart Solution tanpa harus mencari SOB absen. Maka MOB sama dengan FOB dibagi SOB dikurangi FOB. Masukkan FOB nya 2, SOB nya 2,5, FOB nya 2, maka 2 dibagi 0,5, maka MOB nya adalah 4 kali. Baru kita mencari MOK. Karena di situ mata normal berakomodasi maksimum, maka M okulernya sama dengan SN per FOK plus 1. Maka kita masukkan nilainya 25 dibagi 5 plus 1, berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka dapatlah perbesaran yang dihasilkan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum, yaitu M total MOB dikali A, berarti 4 dikali 6 sama dengan 24 kali. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini adalah beberapa contoh soal adik-adik ya, sehingga adik-adik bisa memahami bagaimana kita menggunakan pada saat dia bermata normal tanpa akomodasi dan mata normal berakomodasi maksimum.
Demikian tadi pembelajaran online dengan Primagama, adik-adik. Semoga adik-adik tetap semangat belajar dan selalu menanti video pembelajaran dari Primagama. Karena Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa pada pertemuan online berikutnya.